Pace e bene. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada episode terakhir tentang kisah hidup Santo Antonius di Padua, kami akan mencoba membagikan kepada kita sekilas tentang perjalanan dari Santo Antonius hingga ia mencintai kota Padua sebagai kota terakhir dalam hidupnya. Sekitar tahun 1228, ketika Santo Antonius menjadi minister provinsial di Emilia-Romagna, dia dipanggil oleh minister jenderal pada saat itu, Giovanni Parenti, untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan misi dalam Ordo. Lalu kemudian dia ke Roma, tetapi pada saat itu juga Paus Gregorius IX memintanya untuk membawakan beberapa konferensi spiritual, baik kepada Paus Gregorius IX maupun kepada para kardinal saat itu. Lalu setelah selesai mengadakan konferensi itu, pada tahun yang sama Santo Antonius kembali ke Padua, tetapi sebelumnya dia ke Assisi untuk mengikuti proses kanonisasi Santo Fransiskus Assisi tahun 1228. Lalu kemudian dia kembali ke Padua menjadi minister provinsial, tetapi pada tahun 1230 dalam satu kapitel general di Assisi, Santo Antonius di Padua ini dipilih untuk menjadi pengkhotbah general pada saat itu. Lalu dengan tugas yang baru yang dia emban pada waktu itu adalah berkhotbah di Padua yang menjadi kota terakhir dalam hidupnya. Kota Padua, saudara-saudari, adalah kota yang begitu indah dan besar pada saat itu, namun di dalamnya terdapat banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Mungkin bisa dipengaruhi oleh banyaknya universitas yang ada pada saat itu. Lalu Santo Antonius mencoba kembali untuk berkhotbah melawan heresi-heresi pada saat itu dengan membuat banyak sekali mujizat. Ia bertempat tinggal di salah satu biara para Fransiskan yang terletak di tengah kota, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya basilika yang kita miliki sekarang ini, yang kita lihat sekarang ini. Biara itu disebut juga dengan Biara Santa Maria, sebab Santo Antonius sendirilah menurut tradisi yang memberikan nama atas biara itu karena kecintaannya kepada devosi akan Bunda Maria. Pada tahun 1230, persisnya pada musim gugur tahun itu, Santo Antonius di Padua resmi berkomunitas di Padua di Biara Santa Maria yang ditempati oleh para saudara kita. Lalu di sanalah dia berkhotbah keliling kota dan juga sekitarnya. Lalu pada masa Prapaskah tahun 1231, Santo Antonius juga membuat satu seremoni terkenal, yaitu seremoni masa Prapaskah, yang berisi tentang katekese dan juga pengajaran-pengajar iman lain yang terkenal. Lalu antara bulan Mei dan bulan Juni tahun 1231, Santo Antonius pergi ke Campo San Piero sekitar 20 atau 25 menit. Sekarang ini menggunakan kereta api. Di sana ada satu biara Fransiskan juga. Menurut tradisi, di biara ini Santo Antonius sering melakukan meditasi atau melakukan retret pribadi. Lalu pada tahun itu juga, pada bulan itu Santo Antonius ke biara Campo San Piero, dan di sanalah dia berjumpa dengan Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus yang sering kita lihat dalam foto-foto yang terkenal ketika Santo Antonius menerima kanak-kanak Yesus dalam pangkuannya. Dan dalam kesaksian yang dilihat oleh salah seorang saudara kita, biasanya Santo Antonius setiap pagi sampai siang selalu keluar dari ruangannya untuk berkhotbah kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Lalu pada malam harinya dia selalu mendedikasikan waktunya untuk bermeditasi. Tetapi pada satu hari, dari pagi sampai siang dan sore, katanya Santo Antonius ini tidak ada di tempat. Dia tidak memberikan khotbah renungan apapun kepada orang. Lalu kemudian mereka melihat Santo Antonius ini, salah satu saudara melihat Santo Antonius ini di kamarnya sedang berbicara dengan bayi Yesus dan Bunda Maria. Dan sekarang kita akan melihat kapel itu yang ada di Campo San Piero, tempat dia tinggal, yang sekarang sudah didedikasikan dalam sebuah gereja, yaitu Gereja Santo Yohanes Pembaptis. Lalu pada tanggal 13 Juni 1231, atas permintaannya, juga dengan kondisi kesehatannya yang sudah mulai menurun dan memburuk, Santo Antonius meminta kepada para saudara untuk membawanya kembali ke Biara Santa Maria di Padua, karena dia ingin sekali lagi berdoa kepada Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu kemudian para saudara membawanya pertama-tama melewati Arcella yang sudah kita dengar dalam permenungan kemarin,
Di sanalah dia kemudian menghembuskan nafas terakhirnya sebelum sampai ke biara itu. Pada saat itu banyak sekali orang-orang yang ingin mengambil jenazah Santo Antonius ini karena mereka sangat menghormatinya sebagai santo. Dialah yang pertama kali dalam sejarah yang kita kenal ketika masih hidupnya sudah dipanggil seperti seorang santo. Dan ketika dia meninggal pun banyak sekali anak-anak yang di kota Padua yang memberitakan tentang kematiannya. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa Antonius telah meninggal, tetapi mereka menyebutnya dengan santo telah meninggal. Inilah yang juga kemudian menjadi cikal bakal kenapa kota Padua itu sering disebut sebagai La Città del Santo, artinya kota santo. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, atas anjuran gereja dan juga minister jenderal pada saat itu, mereka memutuskan untuk membawa segera ke biara Santa Maria sesuai dengan permintaan Santo Antonius sendiri sebelum wafatnya. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1231 dengan satu perayaan yang besar, masyarakat setempat dan juga bersama gereja dan ordo para saudara kita mengarak jenazah Santo Antonius menuju ke biara Santa Maria di tengah kota Padua yang sekarang bisa kita temukan di dalam Basilika Santo Antonius di Padua. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada 3 poin utama yang kira-kira bisa menjadi permenuhan kita bersama juga pada bagian terakhir dari sesi awal ini. Ada 3 tempat yang kira-kira menjadi bahan permenuhan kita selama Santo Antonius di Padua dan juga hingga akhir hidupnya. Ada Basilika di Padua, ada biara Arcella, dan ada juga Campo San Piero. Saudara-saudari, kalau kita juga mengingat kisah Yesus ketika dia masih hidup, dia berkarya di sekitar Galilea, lalu kemudian menuju ke Yerusalem, hingga pada akhirnya wafat di Bukit Golgota. Saudara-saudari, mungkin ketiga tempat yang ada di Padua itu pun seperti Campo San Piero, Arcella, dan juga kota Padua, Basilika, bisa juga kita terjemahkan dalam arti tertentu seperti sebuah perjalanan spiritual Santo Antonius. Memang kita tahu bahwa dia berkhotbah hampir seluruh dalam seremoninya itu berkhotbah di sekitar Padua. Tetapi ketiga tempat ini memiliki peranan dan juga nilai spiritual tertinggi dalam sejarah kefransiskanan maupun dalam sejarah gereja. Mungkin banyak saudara-saudari yang tidak tahu di mana itu Campo San Piero dan apa yang menjadi kekasan kenapa Santo Antonius juga punya peranan penting di sana. Lalu kemudian Arcella. Mungkin banyak saudara-saudari yang mengenal Santo Antonius di Padua, tetapi mengenal Santo Antonius yang berada di dalam Basilika seperti yang kita ketahui sekarang ini. Tetapi baiklah juga kita melihat sedikit kenapa ada 2 tempat sebelumnya yang tadi sudah kita sebut. Di Campo San Piero ini, saudara-saudari, Santo Antonius banyak sekali juga membuat mujizat. Dan di sanalah juga dia menerima kunjungan Maria dan juga bayi Yesus. Di sanalah juga dia banyak sekali berkhotbah membuat mujizat kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang miskin dan lain-lainnya. Lukisan-lukisan kisah atau hidup dari Santo Antonius kita akan menemukannya di biara Campo San Piero ini. Itulah mengapa kita sebut sebagai Galileanya Santo Antonius Padua ketika dia hidup dan berkarya. Lalu kemudian lukisan-lukisan itu atau karya-karyanya dikisahkan dan disimpan di biara ini. Lalu kemudian ketika dia hendak kembali ke pangkuan Bapaknya di surga, dia meminta kepada para saudara untuk membawanya ke biara Santa Maria di Padua. Tetapi sebelum dia sampai ke tempat yang dia minta, dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya di salah satu kapela di Arcella yang saat itu menjadi biara para klaris yang didedikasikan oleh para klaris kepadanya. Dan di kapel itulah dia meninggal. Dalam arti tertentu, saudara-saudari, Arcella ini bisa juga menjadi Yerusalemnya Santo Antonius Padua. Ketika dia akan mengakhiri hidupnya, dia berjuang dengan kematiannya, tetapi di sanalah dia juga menerima rahmat yang diberikan Tuhan kepadanya, bahwa dia pada akhirnya harus mengabdi Tuhan dalam kesempurnaan melalui peralihannya dari dunia ini. Lalu setelah dia wafat 4 hari kemudian, yaitu pada tanggal 17 Juni 1231, jenazah Santo Antonius dibawa ke biara Santa Maria yang sekarang kita temukan di dalam Basilika Santo Antonius di Padua. Di dalam Basilika ini jugalah kita akan menemukan makam Santo Antonius. Dan dalam arti tertentu juga Basilika ini menjadi
Golgotanya atau tempat Santo Antonius bangkit dan menuju kepada Bapa di surga. Disinilah juga dia mencapai kemuliaannya, yaitu bersatu secara sempurna dengan Tuhan yang telah memanggilnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perjalanan Santo Antonius ini begitu menggema dan tinggal di dalam hati setiap orang yang berdevosi kepadanya. Banyak sekali devosi-devosi yang kita lakukan dengan perantaran Santo Antonius di Padua. Misalnya devosi kepada barang yang hilang. Mungkin itulah salah satu devosi yang sungguh kita kenal, kita ketahui. Tetapi masih banyak lagi devosi yang dialami oleh banyak orang pada zaman itu maupun sampai sekarang dengan perantaran Santo Antonius di Padua. Misalnya bagi saudara-saudara yang akan melakukan perjalanan baik di udara, di laut maupun di darat, banyak sekali saudara-saudari yang berdevosi kepada Santo Antonius. Dan sebagai bentuk ungkapan syukur mereka atas rahmat itu, mereka kembali ke Padua untuk menyampaikan rasa syukur mereka. Saudara-saudari, marilah kita juga berangkat dari pengalaman Santo Antonius ini. Kita juga diminta untuk senantiasa memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala yang kita terima, atas segala yang kita hidupi, dan atas segala yang kita cita-citakan dalam hidup kita berkat rahmat Tuhan. Sebab di sanalah kita akan menemukan rahmat Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kita akan menemukan 3 momen dalam hidup kita, masa kecil, dewasa, lalu pada akhirnya kita akan menuju kepada kebangkitan kekal bersama para kudus di surga. Marilah berdoa. O Santo Antonius yang mulia, curahkanlah rahmat ke dalam hati kami, agar kami senantiasa mampu mengenal perjalanan hidup kami sebagai perjalanan salib yang diberikan Tuhan kepada kami, seperti yang telah Engkau tunjukkan dalam hidupmu untuk membantu orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang sakit, orang-orang miskin, sehingga kami juga mengenal diri kami bahwa hidup dan mati kami adalah hanya untuk Tuhan. Amin.